Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas MN20C. Kali ini kita akan masuk ke sesi ke-6, di mana akan membahas mengenai anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Pengertian. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian, pengertian perencanaan, yaitu merupakan suatu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, di mana menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Kemudian kita membahas jenis-jenis anggaran. Anggaran induk atau master budget merupakan rencana keuangan konversif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal. Ada dua anggaran induk, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional atau operating budget merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode. Sedangkan anggaran keuangan atau financial budget merupakan anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Ada beberapa manfaat anggaran, yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan standar evaluasi kerja dan memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian kita membahas sistem penyusunan anggaran. Yang pertama ada sistem anggaran induk tradisional. Merupakan pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Kemudian ada Zero Based Budgeting (JBB), yaitu manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Kemudian yang terakhir, Planning, Programming, and Budgeting System merupakan alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Kelebihan dan kekurangan proses anggaran induk tradisional. Kelebihannya, pertama, pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Kedua, arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkat. Ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Keempat, mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerja sama dari semua tingkat manajemen. Dan terakhir, ukuran evaluasi kerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Kemudian yang terakhir, kekurangannya. Pertama, berorientasi departemen dan tidak menghitungkan keterkaitan antara departemen. Kedua, statis dan tidak dinamis. Dan terakhir, berorientasi hasil bukan proses. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.